Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami memohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan di majelis yang sama-sama kita muliakan ini. Mudah-mudahan dengan singkatnya waktu Allah tetap memberikan barokah kepada kita, sehingga apa yang akan kita bahas diberikan pemahaman serta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini merupakan malam yang paling mulia menurut para ulama, sebab beberapa saat yang lalu ulama dari barat dan timur berkumpul untuk menentukan apa itu malam yang paling mulia. Sebagian mereka berpendapat yang paling mulia ini malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Karena Allah Subhanahu wa taala telah merubah takdir seseorang. Ini malam Jumat yang semula di Lauhil Mahfud dia tertulis di ketika berusia 4 bulan, janin berusia 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya, menentukan jodohnya, menentukan rezekinya, menentukan segala-galanya ketika janin berusia 4 bulan. Setiap malam Jumat Allah Subhanahu wa taala merubah hambanya. Tidak kurang dari ratusan ribu yang semula penghuni neraka menjadi penghuni surga setiap malam Jumat. Ditakdir oleh Allah. Ini orang ini takdirnya takdir buruk, takdirnya dia menjadi kafir, takdirnya dia menjadi ahlu maksiat, menjadi asi, orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Tapi setiap malam Jumat Allah merubah semua itu dan dia menjadi penghuni surga. Maka para ulama mengatakan malam Jumat. Dibantah dengan dalil yang lain, malam yang mulia itu malam Idul Fitri. Dibantah lagi, yaitu malam Idul Adha dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dalilnya Idul Fitri itu hanya hadis. Tapi dalil dari Al-Quran, dalil daripada Idul Adha itu dari Al-Quran. Jadi lebih tinggi Al-Quran daripada hadis. Nah, lebih tinggi Idul Adha. Dibantah lagi, bagaimana dengan malam Lailatul Qadar? Sehingga terjadi perbandingan-perbandingan, maka di antara mereka menjawab. Sayyidina Muhammad Ad-Dimashqi, beliau sampai mengeluarkan pantunnya. Tidak ada satupun malam yang bisa menandingi kemuliaan malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Lailatul Itsnain, mada saffahat yumnaki min syarafin asumma wa min ghina. Qulu layalil bid fi dunya laha nasabun ilaiki fa anta miftahus salah. Fal qudru wal mi'raju wa a'yudah kullu min hasanatik allati bahrana al-a'yuna. Ya Lailatul Itsnain, madza saffahat? Wahai malam Senin, apa yang terjadi kepadamu? Yumnaki min syarafin asumma wa min ghina. Segala kemuliaan bersumber dari engkau, wahai malam Senin. Kenapa? Fal qudru wal mi'raju wa ayuda kullu min hasanatik.
malam Lailatul Qadar, malam Idul Fitri, Idul Adha, segala malam mulia itu karena adanya malam Senin. Apa sebab? Disitulah malam Senin dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kemuliaan di muka bumi ini yang tidak bersumber dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan, kalau ada orang bertanya, kenapa engkau memperingati Maulid Nabi Muhammad? Ini seolah-olah kenapa engkau bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad? Satu pertanyaan yang gak masuk akal. Jika orang mengatakan masa ada orang yang tidak berbahagia atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuknya kita wajib mempelajari ilmu Nabi Muhammad sebagaimana zaman ini banyak orang menuntut kita, jika engkau melakukan sesuatu harus ada dalilnya. Apa dalilnya? Engkau memperingati Maulid Nabi Muhammad. Maka di kesempatan yang mulia ini tidak akan saya sia-siakan untuk membahas tentang masalah bid'ah. Banyak orang mengatakan bid'ah. Di dalam ucapan Nabi Muhammad ini kajian makna kullu. Kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatun finnar. Maka kita akan kaji masalah kullu, kata-kata kullu. Semua bid'ah itu adalah sesat dan sesat tempatnya ada di neraka. Ini kita akan preteli satu persatu, kata demi kata, kita mulai dari awal. Kullu, semua bid'ah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, fa'ina khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah kitab Allah. Wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang baru. Wa kullu bid'atin, nah ini pembahasannya, dan semua perkara yang bid'ah atau hal baru adalah sesat. Di zaman Nabi Muhammad tidak ada peringatan Maulid. Lalu kenapa kita mengadakan Maulid? Ini perkara yang baru. Kenapa kita kaji? Ini agar memantapkan apa yang akan kita kerjakan. Kita akan adakan safari Maulid Nabi Muhammad setiap hari. Setiap hari kita akan gelar Maulid. Ini dalilnya. Sebagian orang menjadikan dalil ini yaitu sebagai dalil bid'ah dari segala perkara yang baru adalah bid'ah. Semuanya tanpa terkecuali. Kata-kata kulluh tanpa terkecuali. Mereka yang mengatakan ini perkara yang bid'ah semuanya, berarti apa sih bid'ah itu? Bid'ah itu adalah satu perkara yang tidak ada di zaman Rasulullah lalu kita mengadakan. Contohnya apa? Bid'ah yang tidak ada di zaman Rasulullah. Maulid tidak ada. Peringatan Maulid tidak ada. Seperti apa yang kita lakukan. Burdah tidak ada. Yasinan tidak ada. Tahlilan
Tidak ada. 1 minggu yasinan, 1 minggu 40 hari, 100 harinya. Nah, maka di sini kita harus pahami yang kita kerjakan ini sudah benar atau tidak. Memang secara zahirnya hadis kullu bid'atun dhalalah menyatakan bahwa semua jenis bid'ah itu sesat. Bid'ah itu semuanya sesat. Namun jika kita maknai demikian, akan terjadi satu bentuk kontradiksi yang luar biasa. Bahwa Rasulullah mengatakan kullu bid'atun dhalalah, semua perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Perkara yang baru yang sebelumnya tidak ada engkau adakan itu sesat. Maka Rasulullah pun mengatakan, man sunna fil islami sunnatan hasanatan fallahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim sayun. Barang siapa yang menciptakan satu gagasan, satu perkara di dalam Islam, di dalam syariat, satu gagasan di dalam syariat, maka dia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang melaksanakannya. Maknanya ini adalah MLM, multi level marketing. Itu berfungsi di dalam syariat ini. Jadi kalau ada orang menciptakan satu bentuk obat, menciptakan obat, lalu membuat sehat, dan obat tersebut menjadi berkembang, dan orang bisa semakin sehat, maka pahalanya akan terus mengalir. Maka barang siapa yang menciptakan satu gagasan yang baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya. Dan apabila seseorang menciptakan satu gagasan yang jelek, contoh, dia ketika di dunia, dia menciptakan pil koplo, yang satu menciptakan vitamin, maka menjadi orang sehat, dan selamanya pahala itu akan mengalir terus. Karena membuat orang sehat, akhirnya orang bisa aktivitas, bisa mencari rezeki, dan akhirnya dia bisa juga mencari untuk beribadah, sholat, dan lain sebagainya. Maka dia mendapatkan pahala daripada amaliyahnya itu. Sedangkan seseorang yang berbuat jelek, gagasan yang jelek, misal buat pil koplo, akhirnya berkembang menjadi ekstasi, berkembang menjadi ganja, berkembang jadi apapun yang sifatnya memabukkan. Maka meskipun orang tersebut sudah mati, si pembuat gagasan jelek tadi sudah mati, keburukannya akan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa teman, tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga loncengnya.